Pemerintah Kota Depok terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pemerintah. Salah satu program yang mendapat respon positif adalah Kartu Depok Sejahtera, KDS, yang diluncurkan pemerintah Kota Depok sejak September 2021 lalu. Meskipun kabarnya menuai kritikan dari sejumlah kalangan terkait distribusi beasiswa yang dianggap tidak merata. Namun fakta di lapangan program bantuan biaya pendidikan bagi siswa miskin dalam bentuk KDS sangat dirasakan kebermanfaatannya bagi warga Depok dalam membantu keberlangsungan di sektor pendidikan, terutama bagi peserta didik yang mempunyai kesulitan finansial dalam proses biaya pendidikan. Hal ini dikemukakan oleh Firman Supriyatman, seorang operator sekaligus penanggung jawab KDS di SMP PGRI Depok 2 Tengah yang menyampaikan pandangannya tentang manfaat program ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KDS itu kan awalnya dari bantuan siswa miskin dulu tuh, setahu saya ya. Kebetulan saya memang ngurusin KDS dari awal dia lahir tuh. Sejauh ini udah tahun ketiga KDS digulirkan sama pemerintah Kota Depok. Gitu. Memang mekanisme pencairannya itu selama 3 tahun ini ada beberapa perubahan. Awalnya itu dari kartu KDS gitu. Kemudian bekerja sama dengan BJB, akhirnya diterbitkan buku rekening. Ada buku rekening itu juga ada kartunya juga. Gitu ya. Jadi double. Kalau dulu hanya kartu, 2 tahun belakang ini ada kartunya juga, ada buku rekeningnya juga gitu. Nah, biasanya KDS ini tuh diusulkan sekitaran awal tahun anggaran ya, bukan tahun pelajaran gitu. Awal tahun anggaran sekitar mungkin Januari, Februari, Maret lah, itu kita menjaring data, kita dapat informasi dari Dinas Pendidikan bahwa ada program KDS untuk tahun anggaran depan. Jadi sistemnya itu tahun anggaran depan diusulkan tahun anggaran ini gitu. Kita ngusulin tahun ini untuk penganggaran tahun depan gitu. Nah, itu biasanya Januari, Februari, Maret kita dapat instruksi untuk pengumpulan data anak-anak yang tidak mampu. Nah, karena syarat untuk KDS itu ada syarat memiliki dokumen ketidakmampuan ya, saya nggak ngerti, mungkin perlindungan sosial ya, itu dari distrik itu awalnya KIP, KIS waktu itu masih masuk, KIS dari pemerintah, kemudian PKH, KKS. Nah, dulu belum ada DTKS nih, lagi di awal gitu. Nah, ke sini harus DTKS. Kemudian bantuan ini memang karena bantuan dari APBD Kota Depok, maka bantuan ini harus bermanfaat bagi warga Depok. Jadi yang bisa sekolah usulkan adalah siswa-siswa yang kartu keluarganya atau secara administratif Depok. Jadi walaupun dia tinggal di Depok tapi kakaknya masih di luar, kan banyak perantau-perantau tuh. Ya. Nah, itu nggak bisa kita usulkan gitu, karena secara kewarganegaraan Indonesia tapi secara domisili dia daerah bukan Depok gitu. Jadi tidak bisa kita usulkan. Nah, kita sekolah, khususnya saya itu yang bagian pendataan, saya menggunakan alur informasi ini, kita teruskan ke wali kelas, karena yang punya akses ke orang tua, nomor kontak orang tua itu wali kelas gitu, yang lebih valid datanya, sehingga saya buka jalur pendataan itu melalui wali kelas. Biasanya kita dikasih deadline dari Dinas Pendidikan, kita pun ngasih deadline ke wali kelas bahwa sampai tanggal ini data harus terkumpul. Berapapun data nanti yang terkumpul, ya kita serahkan berdasarkan jumlah data itu gitu ya. Nah, di situ nanti Dinas Pendidikan itu memberikan form isian, baik itu misalkan nama, NIK, segala macam, yang sebenarnya sih itu form data yang dibutuhkan untuk buka rekening sebenarnya. Data buka rekening termasuk ibu kandung dari orang tuanya, karena anak tersebut di bawah 17 tahun, jadi belum bisa buka rekening langsung, harus ada walinya itu orang tua gitu. Nah, kemudian kita setelah data masuk, kita input di aplikasi untuk bantuan sosial Dinas Pendidikan itu, jenjang SMP itu EHISOS namanya. Kita input di EHISOS, kemudian kita ngupload berkas, jadi bukti fisik bahwa orang tersebut kakaknya benar Depok, kemudian punya kartu-kartu
jaminan sosialnya itu semua diupload, nanti dari pihak dinas pendidikan atau operator e-khususnya yang akan memvalidasi data tersebut. Apakah anak-anak yang kita usulkan itu layak atau memenuhi syarat menerima program KDS ini gitu. Jadi andai kata misalkan ada yang kurang, nanti biasanya dapat notis tuh dari adminnya bahwa anak ini kurang ini gitu, datanya kurang ini, ada notnya gitu, ada catatannya. Ya, kita perbaikin, tapi kalau memang sekiranya anak tersebut tidak punya, ya sudah kita terima aja gitu. Karena kan kalau kami di pihak sekolah mencoba sebanyak mungkin kita usulkan gitu agar penerimaan manfaat KDS itu makin banyak di sekolah kita gitu. Tapi kan aturan ada gitu dan syarat ada, sehingga apabila yang tidak memenuhi syarat ya tidak apa-apa, kita hanya bisa usaha mengusulkan. Masalah nanti jumlah yang muncul namanya yang keluar sebagai calon penerima tidak sesuai dengan jumlah yang kita usulkan, berarti kan ada faktor lain bahwa bisa jadi anak-anak yang kita usulkan ada beberapa yang tidak memenuhi syarat gitu. Nah, kemudian setelah nanti nama muncul, kita diminta data, ada form lagi itu untuk aktivasi rekening. Nah, untuk tahun ini khususnya 2024 karena sudah tahun ketiga, maka ada beberapa anak yang statusnya sudah berulang menerima manfaat KDS, sehingga anak tersebut sudah punya rekening. Makanya pencairan itu Dinas Pendidikan ada beberapa tahap. Tahap pertama itu mencairkan anak-anak yang sudah memiliki rekening. Jadi dia sudah punya buku rekening BJB dan sudah aktif, sehingga anak bisa langsung mencairkan gitu ya. Kemudian tahap berikutnya itu yang belum punya rekening, jadi dia baru awal dapat KDS di tahun ini, sehingga pihak bank membutuhkan data dan form secara resmi berdasarkan aturan pembukaan rekening, juga melampirkan syarat-syarat kayak kemarin itu KK, akte, karena udah beberapa data itu yang ada beda huruf gitu kan, mau pihak bank memvalidasi bener nggak ini gitu. Misalkan Muhammad M-nya 1, yang ini M-nya 2 gitu. Biasanya gitu sih kesalahan-kesalahan minornya itu gitu. Dan kita khususnya PGRI Depok Jawa Tengah ini tahun ini diusulannya itu sekitar 39 anak yang saya usulkan berdasarkan data yang dikumpulkan dari wali kelas dan berdasarkan deadline-nya gitu. Ternyata dari hasil verifikasi yang muncul itu keluar nama sebagai calon penerima KDS 2024 tuh ada 24 anak, kemudian ada 4 anak yang sudah punya rekening, sehingga saya lupa mungkin bulan September atau Agustus kemarin cairnya itu 4 anak. Kemudian di tahap berikutnya 15 anak yang keluar, itu namanya sudah di list, kita sudah lengkapi berkas, sudah kami serahkan ke pihak bank dan tinggal menunggu jadwal pencairan gitu Mas Agus. Terus untuk prosedurnya sendiri, data rekas ini itu ribet atau enggak? Sebenarnya ini agak kompleks ya, karena untuk pencairan KDS ini kan cairnya itu seringnya di Agustus, September, Oktober, November, Desember, di akhir tahun anggaran. Sedangkan di usulan itu kan awalnya itu untuk tahun besoknya, sehingga kemungkinan besar yang bakal keluar nama anak itu kelas 8, kelas 9. Karena kan kita ngusulin dari Januari, Februari, Maret, sehingga PPDB belum ada. Jadi yang kita usulkan adalah anak kelas 7 dan 8 di tahun itu, di tahun pelajaran sebelumnya. Sehingga pada saat tahun anggaran yang akan diterbitkan untuk KDS-nya, anak tersebut sudah naik kelas. Berarti udah kelas 8 dan kelas 9. Nah, sedangkan si kelas 9 itu di bulan Juni sudah lulus. Berarti kan otomatis kalau pencairannya setelah Juni, anak tersebut sudah SMA posisinya. Sehingga kita juga agak kesulitan komunikasi karena sudah tidak sekolah di sini gitu. Nah, kalau untuk yang sudah lulus itu kan berarti anggarannya hanya sampai bulan Juni. Dari nominal 250 kalau tidak salah sebulan, berarti dia hanya nerima 1,5. Kalau yang masih aktif di sini full 1 tahun dari Januari sampai Desember, berarti dia nerimanya kan 3 juta. Gitu. Nah, kemudian kalau berdasarkan instruksinya itu kan
2,4 itu dipakai untuk biaya pendidikan sekolah, yang 600 itu untuk keperluan anak. Terserah apakah untuk ongkos dia, seragam, atau yang lainnya ya. Amanatnya kan seperti itu. Jadi sekolah hanya boleh mengelola maksimal 2,4. Nah gitu, berarti kita hanya mengelola yang 2,4 saja untuk biaya pendidikan. Sebenarnya faktor utamanya untuk SPP, tapi sebenarnya bisa juga buat kegiatan lain gitu. Cuman kalau kami di sini, kami hanya ambil untuk SPP aja, karena kita pakai sistem paket. Jadi hanya ada SPP kalau di kita ya, pungutan kita hanya SPP. Jadi walaupun tidak nutup semua, tapi ya setidaknya dengan adanya KDS ini ngebantu sekolah untuk membantu pemasukan sekolah dari segi finansial ya, karena biasanya yang nggak mampu ini kan, kita swasta kan memang ada iuran gitu, ada iuran yang memang harus dipenuhi anak. Cuma karena tidak mampu sehingga banyak yang tidak terisi, banyak tunggakannya gitu. Makanya dengan adanya KDS ini ya kita kebantulah, alhamdulillah lumayan kebantulah, walaupun tidak cukup signifikan dari segi jumlah dan nominal, tapi lumayan membantu mengisi kekosongan yang kewajiban anak tersebut tidak dapat penuhi gitu. Dan dari sisi orang tua, dari sisi anak pun lumayan meringankan lah, lumayan meringankan yang tadinya dia harus bayaran full. Misalkan dari jumlah nominal yang dia dapatkan, dia bisa mengcover beberapa bulan, ya itu lumayan meringankan lah Mas Agus, seperti itu. Kira-kira harapan ke depannya seperti apa? Sebenarnya gini, mungkin yang pertama kita dikasih kuotanya lebih besar lah, tapi memang karena dia ngunci di DTKS nih, si syarat utamanya itu, dan sepengalaman saya di lapangan itu banyak orang tua yang belum paham DTKS. Itu selama ini belum paham DTKS, sedangkan si DTKS ini jadi syarat kunci untuk dapat KDS gitu. Mungkin harapan kedepannya saya nggak ngerti harus dari mana mulainya. Apakah kami dari pihak sekolah mensosialisasikan ke masyarakat, ke orang tua, atau mungkin dari dinas pendidikan atau aparat lingkungan setempat yang mensosialisasikan DTKS ini, gimana cara menempuhnya. Karena banyak orang tua itu, khususnya yang tidak mampu, mereka ada keterbatasan akses, keterbatasan informasi, dan keterbatasan pengetahuan mereka gitu loh. Untuk caranya, gimana sih untuk ngurus DTKS? Saya harus kemana sih gitu. Nah itu pun kita dari pihak sekolah hanya bisa memberikan arahan bahwa berdasarkan kita ikut sosialisasi di dinas pendidikan bahwa ada petugas SLRT kalau nggak salah, SLRT yang oleh dinas sosial itu diplot di masing-masing lurahan tuh. Itu karena kan sekarang surat keterangan tidak mampu tuh udah tidak bisa tidak bisa dipakai gitu. Jadi syarat satunya itu. Dan harapan saya satu, selain kuotanya bisa ditambah, kemudian akses informasi tentang teknis pencairannya kalau bisa sih lebih clear lagi ya, lebih, karena dari tahun ke tahunnya agak berubah-berubah terus nih. Pengalaman saya agak berubah mengenai aturan prosesnya, pengumpulan datanya, kemudian peng-SPJ-annya. Kalau menurut saya sih lebih baik seperti dulu, kayak waktu zaman BSM itu dia punya satu panduan, buku panduan awal dari proses pengusulan sampai terakhir peng-SPJ-an. Kalau sekarang karena anak tersebut udah banyak yang lulus, saya pribadi ada mungkin 50% lebih sudah lulus anaknya. Sehingga untuk kumpulin kwitansi itu agak sulit. Dia harus izin dulu dari sekolah, segala macam. Tapi andai kata si modulnya lah, apa juknis ya, juknis atau juklak tentang KDS itu sudah disusun dari awal proses pengusulan sampai tahap terakhir adalah peng-SPJ-an, pertanggungjawaban, kita sekolah sudah nyiapin semua. Bahkan format-formatnya itu udah baku gitu. Jangan kita nunggu, ini formatnya apa nih? Gitu. Nanti setelah cair, nunggu beberapa hari, baru, ini belangko untuk laporan ya. Kita ribet lagi, manggilin lagi orang tua gitu. Kalau misalkan anaknya masih aktif di sini, kita tinggal cabut dari kelas. Nak, sini dulu. Pak, besok orang tua sudah datang ya, atau gimana gitu. Tapi anaknya sudah lulus, orang tua juga kan sudah kerja, ada yang kerja gitu.
Sehingga kita nggak bisa semau-maunya, hari ini orang tua harus datang, tanda tangan. Kan seperti itu. Kalau bisa sih saat itu semua jadi, belangko SPJ jadi, orang tua sekali datang tuh beres gitu. Pencairan, langsung format SPJ dia tanda tangan segala macam selesai gitu, Mas Agus. Itu mungkin salah satu kekurangan dari Ya, itu tuh saya baru terpikir bahwa kalau misalkan kita pakai juklak itu, Ya. saya ingat persis dulu BSM itu ada satu bukunya dari usulan termasuk apa ya, larangannya nggak boleh untuk ini, harusnya untuk ini. Itu jelas sama seperti BOS gitu. BOS itu kan ada juknisnya ya. bahwa dari awal tuh harus begini, nggak boleh buat ini, nggak boleh ini, SPJ-nya begini. Mungkin KDS pun enaknya seperti itu ya. Jadi setiap sekolah punya panduan, sehingga kita udah ada acuan baku sama, termasuk format, misalkan format kertasnya harus A4 semua gitu kan, jadi seragam gitu, kita enak. Nah kalau sekarang tuh lebih seringnya kita tanya, ini yang udah berhasil cair gimana nih komunikasinya, jadi malah kalau kata saya agak semerawut sedikit ya dibandingkan itu. Jadi sama forum komunikasinya juga menurut saya masih belum merangkul semua. Kalau saya lihat dari jumlah peserta yang ada di grup informasi dengan jumlah sekolah yang ada di Kota Depok, kayaknya belum 1:1 tuh. Jadi mungkin bisa jadi positifnya itu, mungkin sekolah-sekolah yang tidak masuk yang tidak menerima KDS. Mungkin gitu ya positifnya seperti itu. Tapi kan alangkah lebih baiknya informasi ini karena sifatnya umum, lebih baik semua di cover lah gitu. Semua sekolah-sekolah. Ini statement closingnya ya Oke. untuk KDS seperti apa Mas Joko? Ya buat saya ya KDS termasuk program bagus ya. Bisa mengcover. Sebenarnya kalau misalkan dapatnya full, ya lumayan lah. Mungkin bisa sekitar 70%-an mengcover biaya pendidikan anak tersebut gitu ya. Cuman memang adanya ketidakberlanjutan tuh. Saya sih berharapnya saat anak tersebut tahun ini dapat KDS dan tahun besok masih aktif di sini, itu otomatis nyambung, nggak harus diusulin lagi gitu. Jadi database mereka ada bahwa anaknya udah lulus tapi ini belum lulus masih punya KDS, sehingga jumlahnya bertambah antara usulan yang baru dengan data yang sudah ada gitu, data anak yang memang sudah nerima tahun sebelumnya gitu. Enaknya sih seperti itu ya. Jadi anak yang sudah dapat KDS itu tidak perlu diusulkan lagi, kita tinggal menjaring data yang baru lagi. Tidak Gitu. perlu ada pemberkasan lagi ya? Nah, tidak perlu pemberkasan ini itu pendataan karena kan rekeningnya sudah ada gitu. Harapannya sih itu. Kemudian secara informasi mungkin lebih apa ya, lebih awal lagi deh. Sama ya, tapi emang agak sulit ya kalau pengusulan itu berkaitan dengan penganggaran kota. Mereka juga punya jadwal, kita tidak bisa memaksakan. Tapi andai kata memang bisa, kalau seperti ini kan anak itu kalau kita pakai format usulan di awal tahun anggaran, otomatis satu anak andai pun dia bisa berulang, dia hanya bisa menikmati 2 tahun si bantuan ini gitu. Karena saat kelas 7 dia belum masuk sini, kita udah usulkan untuk tahun besok. Nah, dia baru bisa kita usulkan di tahun besoknya dan untuk 2 tahun yang kedepannya lagi gitu. Berarti kan dia kemungkinan hanya bisa nerima saat dia kelas 8 dan saat dia kelas 9 gitu. Dan dapatnya setengah kan, karena udah keburu lulus tuh. Gitu. Enaknya sih perubahan ya. Misalkan setelah divalidasi data banyak anak yang sudah keluar, sudah mutasi, pindah ke sekolah lain, nah si slotnya itu jangan hilang. Gitu. Cuman karena sekarang itu by name by address, jadi untuk penggantian kuota ke orang lain itu agak cukup sulit ya Mas Agus. Mungkin penggantian jatahnya ya. Kalau dulu itu kan kita dapat bantuan hitungnya sekian orang, 10 orang. Nah, ntar siapa aja kita yang masukin namanya. Tapi sekarang nggak bisa. Sekarang itu kan by name by address. Jadi kita ya andai kata ini udah buat si A, nggak bisa buat yang lain. Kita nggak bisa oper gitu, Mas Agus. Tim Suara Pendidikan dari Depok mengabarkan,